Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara untuk membuat poster di Canva. Seperti itu. Pertama kita buka Canva terlebih dahulu. Ya, di Chrome ya. Ini kita tulis di alamat canva.com, atau kalau sudah ada aplikasi Canva, program Canva di laptop bisa dibuka. Kemudian kita buat desain baru ya, Nah, ini kebetulan saya sudah membuat desain baru yang sudah saya simpan, hanya kertas kosong saja yang berwarna biru seperti ini. Kemudian kita masukkan elemen. Nah, masukkan elemen ini. Nah, ini kebetulan saya sudah membintangi beberapa elemen atau memasukkannya ke dalam favorit agar gampang untuk mencarinya. Ini saya masukkan di favorit seperti itu. Nah, ini saya masukkan di situ. Nah, ini kita masukkan gambar kotak, kemudian ini gambar air terjun. Nah, ini saya balik dengan saya putar horizontal. Kita paskan, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jika letaknya kurang, disesuaikan. Jika kurang besar, disesuaikan juga, seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu memasukkan teks. Nah, kita pilih teks ini, kemudian pilih tambahkan judul ini. Nah, di sini saya memasukkan yaitu judulnya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah, kita atur untuk perataannya. Kita blok, kita atur perataannya yang di atas itu. Apakah rata kanan, rata kiri, atau rata kanan kiri, seperti itu. Nah, kita kecilkan kotaknya, kemudian agar bisa dimasukkan ke dalam elemen ataupun gambar yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tadi. Nah, kita sesuaikan agar terlihat bagus, simetris, dan cakep seperti itu. Nah, ini fontnya juga saya atur juga. Nah, ini ada yang mencelat. Nah, ini saya enter, saya kasihkan ke bawah agar terlihat lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, sudah pas. Nah, ini untuk fontnya juga sama, saya ganti juga. Fontnya saya ganti Charter One. Nah, ini tidak ada, saya tulis saja di atas Charter One. Nah, ini sudah ketemu. Nah, saya atur seperti ini. Nah, seperti ini untuk judulnya. Sudah terlihat lumayan. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi. Nah, ini mungkin terlalu besar karena terlihat penuh sekali. Ini saya kecilkan menjadi 65 untuk fontnya. Kemudian saya atur untuk letaknya agar terlihat di tengah. Nah, saya geser seperti ini. Nah, sudah pas. Ya, seperti itu untuk memasukkan judul ya. Kemudian saya masukkan lagi, yakni elemen kotak ya. Kotak ini sama, tadi sudah kami masukkan di bintang. Elemen bintang itu, bintang maksudnya yang sudah saya tandai atau sudah saya bintangi agar saya gampang untuk mencarinya. Sebelumnya sudah saya cari terlebih dahulu.
Nah, kita masukkan, kita sesuaikan sama seperti yang di judul tadi. Kemudian ini saya buat untuk saya ganti untuk warnanya. Warnanya saya ganti. Nah, kita cari warna. Nah, kami cari warna yang agak putih kekuningan atau kuning yang muda. Nah, kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, nah kita sesuaikan, bisa ditarik ke kiri ataupun ke kanan seperti itu. Nah, jika sudah sesuai, kita keluarkan saja. Sudah. Nah, kita masukkan elemen yang selanjutnya, yaitu elemen yang sama, hampir sama, kotak judul. Nah, kita berikan ke atasnya untuk judul atau subjudul dari poster yang kita buat. Nah, ini karena tampilannya terlalu kecil, ini saya zoom menjadi 25% agar dapat kelihatan. Kemudian kita masukkan judul lagi, kita masukkan judul ataupun teks yang menjadi substansi dari subjudulnya. Nah, kita sesuaikan dulu, kita blok, kemudian kita hapus. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk besarnya. Ini saya menggunakan 35 besarnya. Nah, ini kita ketik. Ya, ini saya cepatkan untuk tulisannya. Kita tulis sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan substansi yang akan kita jelaskan kepada anak-anak. Ya, setelah selesai, kita atur untuk teksnya, kita sesuaikan agar bisa rapi di dalam kotak yang sudah kita sediakan. Nah, ini terlalu besar ataupun terlalu kecil, kita paskan sesuai dengan keinginan kita. Jika terlalu kecil, bisa kita besarkan untuk fontnya, bisa kita besarkan juga. Terus kemudian ini perataannya juga bisa kita atur menjadi rata kiri atau rata kanan, ataupun ini saya membuat untuk rata kanan kiri agar lebih rapi. Kemudian teksnya saya kecilkan. Nah, saya paskan dulu, paskan, nah kecilkan lagi. Nah, dipas-paskan agar bisa masuk ke dalam sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini agak besarkan sedikit. Nah, karena yang di samping nanti akan saya masukkan gambar. Nah, seperti ini. Dan gambar. Nah, ini agak saya kecilkan sedikit. Nah, sudah. Nah, agar lebih pas, lebih simetris untuk dilihat, lebih enak untuk dilihat. Nah, sudah selesai. Saya masukkan elemen lagi di bintang. Nah, kita masukkan elemen, ya ini adalah elemen tambang batu bara. Sudah saya cari, kemarin saya masukkan di tanda bintang, kami bintangi agar bisa mencarinya gampang. Nah, seperti ini. Nah, kita paskan. Ya, kemudian kita masukkan judulnya. Ya, judul ini untuk subjudul dari presentasi yang saya buat. Nah, ini saya tulis
sektor pertambangan. Nah, seperti ini. Saya buat, saya tulis. Nah, saya sesuaikan fontnya. Fontnya sesuai dengan kotak yang sudah tersedia. Nah, ini karena terlalu kecil, saya besarkan. Bisa dipencet yang tanda plus itu. Nah, ini sudah lumayan sesuai. Saya buat 31. Nah, seperti ini. Dipas-paskan agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk yang pertama. Nah, kemudian dari ini saya duplikat yang tanda plus itu. Saya duplikat agar tidak 2 kali kerja. Ini duplikat karena isinya hampir sama nanti, cuma gambarnya yang sama, bukan isinya. Kalau isinya nanti berbeda, cuma gambar ataupun kotaknya sama. Nah, ini saya duplikat dari atasnya tadi, pakai yang tanda plus itu ya, sampingnya gembok itu. Kemudian teksnya juga saya duplikat lagi. Nah, kemudian teksnya di blok, kemudian diganti menjadi sektor pertanian. Saya tulis sektor pertanian. Nah, seperti ini. Nah, kita paskan lagi agar pas. Nah, kemudian yang teks substansinya juga sama. Saya duplikat dari yang atasnya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, kita paskan. Nah, kemudian isinya kita blok, kita hapus, kita ganti dengan substansi yang lain. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita tulis substansi yang berada di sektor pertanian ini. Nah, ini saya tulis. Saya cepatkan mungkin ya. Ya, setelah selesai menulis, kita atur seperti di atas tadi, seperti yang pertama tadi, kita atur lagi. Kemudian kita atur yang di atas tadi juga sama, belum sesuai. Nah, ini kita atur lagi. Nah, ini sudah saya masukkan untuk elemennya, yaitu elemen Pak Tani ya. Sama tadi di dalam elemen di atas, di dalam bintang gitu. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tinggal memasukkan pemanis-pemanis. Nah, kita cari elemen gunung. Elemen gunung, kita tulis gunung di atas itu. Nah, ini sudah kita besarkan, kita hias sesuai dengan keinginan kita. Kita beri gunung di bawah seperti ini. Kita besarkan, kita atur. Nah, ini untuk lapisannya ya, karena ini tidak di depan kotak. Ini saya buat untuk di belakang kotaknya. Nah, udah, elemen gunung sudah selesai. Kita cari lagi elemen awan. Nah, elemen awan. Nah, kita cari elemen awan. Nah, kita cari, kita scroll. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kita paskan di atas.
kita paskan di atas. Nah, ini karena ini di depan, lapisannya saya buat untuk di belakang. Kita pilih yang mundur selapis agar di belakang kotaknya. Ya, kita cari lagi. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini kita tempatkan di sini. Kita undurkan satu lapis lagi. Nah, dipaskan di sini. Di antara sini ya. Kemudian masukkan satu lagi mungkin. Kita duplikat. Nah, kita tempatkan di atas. Nah, kita undurkan satu lapis lagi. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita undurkan satu lapis. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita tempat-tempatkan, misalkan di mana terserah, sesuai dengan yang kita inginkan, bagaimana pasnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jika project yang sudah kita buat sudah sesuai dengan keinginan kita, kita akan mendownloadnya atau membagikannya. Nah, kita klik bagikan itu, kemudian kita pilih yang unduh. Nah, ini untuk mendownload ya, agar nanti kita bisa menyimpannya di komputer kita atau di laptop kita. Nah, kemudian kita atur sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita klik unduh. Kita klik unduh. Nah, nanti akan seperti ini, akan ada loadingnya. Nah, kemudian nanti akan muncul di mana file yang kita unduh itu kita simpan. Nah, di sini saya memilih D. Kemudian kita ganti untuk namanya. Ini karena materi kelas 5, saya tulis kelas 5. Kita pencet save. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, ini bisa diulangi di selanjutnya, di halaman berikutnya, karena ini baru 2 saja. Saya rencana ini ada 4 ya. Seperti itu. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita pelajaran IPAS ya. Pelajaran IPAS. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh ada. Itu ada yang seleksi juga ya. Ya, seleksi juga lagi. Ya. Semoga ya. Kemarin ada 2 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, di sini, untuk yang pertemuan selanjutnya ini nanti akan Pak Guru jelaskan, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu ada apa saja? Contohnya, di sini Pak Guru sudah ada poster atau sudah ada PowerPoint ya. Energi itu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membangkitkan suatu energi, misalkan membangkitkan listrik. Contohnya seperti di Indonesia ini ada energi panas bumi. Nah, ini ada energi panas bumi. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ada energi panas bumi. Terus kemudian ada energi angin. Terus kemudian ada juga energi yang paling besar
itu menjadi pembangkit listrik seperti PLTA. PLTA apa? Apa saja? Tambang apa? Batu bara, betul. Emas, nikel. Terus ada apa lagi? Logam. Nah, logam mulia ya sama kayak emas tadi ya. Emas itu adalah logam juga. Nah, pertambangan di Indonesia itu ada banyak sekali seperti yang disampaikan tadi. Nah, sumber daya alam pertambangan ini bukan hanya dipakai di Indonesia saja, tapi juga diekspor. Diekspor itu di apa? Dikirim ke luar negeri. Garam juga sama. Terus apa? Terumbu karang. Nah, terumbu karang di Indonesia itu juga indah-indah. Makanya bisa dijadikan sebagai apa? Pariwisata, betul sekali. Nah, itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia sebagai yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan untuk negara. Nah, dari penjelasan Pak Guru ini tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ada? Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Guru tentang pemanfaatan sumber daya alam. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan ini menjadi bab yang terakhir. Nanti minggu depan kita tinggal latihan soal tentang sumber daya alam. Begitu. Mungkin cukup itu dulu yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.